Dipersembahkan oleh Jadi saya siapapun pemimpin legal, percayalah, Najwa, aku akan pasang badan demi merah putih. Anda akan selalu pasang badan pada orang yang punya kekuasaan. Dan itu Anda tidak tersinggung atau Anda tidak merasa harga dirinya terkoyak setelah berkoar-koar mengatakan tidak mendukung Prabowo dan malah tidak dianggap penting? Saya tidak merasa diri saya penting. Penting untuk saya adalah menyuarakan apa yang menjadi isi hati saya. Dan itu Jokowi JK dan itu yang terbaik. Selama ini kan semboyan Golkar itu kan suara Golkar, suara rakyat. Rakyat maunya Jokowi, dia milih yang tidak dimauin rakyat. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Efek pemilu presiden berkelanjutan. Sejumlah kader partai kena pemecatan. Ini bukan kali pertama kader berbeda haluan dengan titah ketua. Si pembangkang punya alasan, ketum partai merasa punya mandat kekuasaan. Tak ada yang bulat dalam politik. Ketika kepentingan kerap berganti penuh taktik. Selalu ada alasan untuk berbeda jika basisnya soal selera, bukan prinsip dan wacana. Inilah Mata Najwa. Melawan arus. Politikus ini adalah inisiator koalisi perempuan saat ia duduk di parlemen. Berani menyuarakan pendapatnya menyerang kebijakan pemerintah maupun partainya, walaupun akhirnya berbuntut pemecatan sebagai pengurus partai maupun anggota DPR. Sudah hadir di studio Mata Najwa, Lili Wahid. Selamat malam Ibu Lili. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Kalau bicara soal yang melawan arus, yang berani berbeda dan menunjukkan sikap, itu orang pasti teringat Lili Wahid dan gerakannya ketika di Pansus Senturi. Ada yang selalu diingat orang adalah gambar ketika Anda berdiri dan ditepuki oleh banyak orang, Anda berani berbeda dengan partai Anda yang merupakan koalisi pemerintah ketika itu. Kilas balik apa yang terjadi ketika Anda dipecat, itu pun makan waktu yang sangat panjang. Apakah sampai sekarang masih ada penyesalan? Seharusnya saya bisa melakukan ini supaya tidak dipecat. Pernahkah terbersit perasaan-perasaan seperti itu? Tidak pernah. Sekali mengambil keputusan ya kita berjalan. Tidak pernah ada penyesalan? Tidak ada. Prosesnya sendiri kan sangat panjang ketika itu, hampir 2 tahun. Ya karena saya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, kemudian ke mana namanya banding, kemudian kita ke Petun juga, dan pengadilan itu negeri itu ada yang di Jakarta Pusat dan ada yang di Jakarta Selatan. Jadi memakan waktu 2 tahun lah. Dan lucunya juga sampai hari ini saya tidak menerima sebuah kepres tentang pemberhentian saya. Sampai hari ini belum pernah ada kepresnya tentang pemberhentian. Surat itu tidak pernah Anda pegang? Nggak pernah saya pegang. Apakah masih ada yang Ibu rasa mengganjal dari proses pemecatan dan juga dari proses ditariknya keanggotaan dari DPR? Jauh sebelumnya saya sudah mengadakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang sebuah pasal di Undang-Undang MD 3 yang menyatakan bahwa seorang anggota DPR hanya bisa di-recall, di PAW apabila 1 meninggal dunia, 2 pindah partai, atau 3 itu melakukan pidana ya. Saya rasanya 3-tiganya saya nggak melakukan hal itu ya. Jadi secara hukum saya sudah mencoba untuk mengajukan judicial review ke MK. Ke MK. Dan lucunya lagi ada sebuah kondisi di mana begitu dia saya diputuskan kalah ya. Itu sesudah surat pemecatan dari PKB itu keluar.
Jadi jauh sebelum itu saya sudah mengajukan judicial review. Makanya kalau dikatakan MK di zamannya Pak Mahfud itu bersih, saya juga sebetulnya jujur aja itu juga bertanya-tanya gitu. Karena keputusannya Anda tidak melihat keputusannya sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Dan paling tidak di kasus Anda itu akhirnya merugikan Anda. Sangat merugikan. Yang jelas kader ketika dipecat, apalagi kader yang memiliki kursi di DPR, itu kan suatu hal yang sifatnya ekstrim, yang maksimal. Kilas balik yang Anda pikirkan, apa persisnya yang Anda lakukan sehingga hukuman yang maha berat untuk politisi dan juga untuk seorang anggota DPR itu harus Anda terima? Saya tidak menganggap hukuman itu maha berat ya. Saya menganggap itu sebuah risiko dari keputusan. Yang sudah Anda kalkulasi, sudah Anda perhitungkan? Sudah saya perhitungkan. Walaupun Anda berjuang keras untuk melawan hukuman itu dan akhirnya kalah, Anda tidak merasa itu hukuman terlalu berat? Tidak. Itu bagian dari perjalanan yang harus saya hadapi, yang harus saya lalui dengan keputusan yang saya ambil. Jadi memang Anda sudah tahu bahwa pemecatan ada di ujung jalan kalau Anda terus melakukan hal-hal yang Anda lakukan? Sangat tahu tentang itu. Apa saja sih Ibu persisnya yang Anda lakukan sehingga akhirnya berbuah pemecatan? Ada dua hal yang waktu itu saya lakukan yang tidak sejalan dengan partai. Satu, masalah senturi, dan untuk itu juga saya tidak akan pernah menyesal seumur hidup saya, karena rakyat yang saya wakili, para konstituen saya itu memberikan kepada saya award. Sangat sederhana, kayu segi 4 ada huruf C-nya, dari kayu dipelitur ya. Saya itu sangat bahagia. Walaupun di ujung sana itu saya melihat bahwa saya akan dipecat ya. Artinya saya dengan mereka yang saya wakili itu sehati gitu loh. Jadi itu kepuasan yang tak ternilai bagi wakil rakyat ya? Nggak ternilai untuk saya. Jadi kalau cuma pemecatan seperti itu, saya nggak menganggap itu berat, itu risiko ya. Bisa diceritakan Ibu sesungguhnya mekanisme yang diambil oleh partai yang meminta anggota DPR fraksinya mengamankan kebijakan. Itu apakah ada perbincangan atau ada rapat yang melibatkan anggota DPR atau memang betul-betul ini titah partai, silahkan laksanakan? Ya, karena pada waktu itu partai saya adalah koalisi dari pemerintah, tentunya sebagai sebuah konsekuensi adalah mereka mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Dan itu tentunya ada rapat-rapat fraksi yang membicarakan hal tersebut. Tetapi bahwa di dalam rapat fraksi itu biasanya ya udah ketentuannya partai seperti ini harus dijalankan gitu ya, tanpa ada sebuah argumentasi seperti apa. Apalagi di dalam masalah yang saya hadapi ini malah nggak ada adu argumentasi apapun juga. Dan itu hal yang biasa dan yang wajar menurut Anda. Intinya anggota DPR ya hanya memberikan cap stempel atas apapun yang nggak wajar partai. Seharusnya. Kalau menurut saya itu sangat tidak wajar, karena begitu kita menjadi anggota DPR, kita bukan lagi milik partai. Kita adalah milik mereka yang mewakili, yang kita wakili. Jadi kepentingan mereka lah yang lebih harus kita dahulukan. Kalau saya seperti itu. Memang fenomena yang umum terjadi di semua parpol. Hampir semua parpol saya rasa seperti itu. Apapun ya yang menjadi ideologinya tetap seperti itu. Apalagi ada yang membawa agama juga tetap aja seperti itu, pragmatis sekali. Hari ini tuh maaf saja semuanya seperti itu. Sebagai politikus itu membuat Anda patah hati tidak, Bu Lili? Enggak patah hati ya. Itu memang fakta yang harus kita hadapi. Tapi bagaimana caranya kita ini memberi pembelajaran pada masyarakat untuk tidak ke depan, terutama anak-anak muda ya. Bagaimana kita menjaga mereka tetap mempunyai idealisme, kemudian ideologi yang mereka memang pegang itu tetap menjadi tujuan dalam kehidupannya mereka gitu. Yang mudah-mudahan dengan pemerintahan baru nanti bisa berubah ya, masih ada lagi lah kembali nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan berpolitik gitu loh. Melanggar keputusan-keputusan partai yang ada di DPR, keputusan fraksi. Misalnya dalam soal senturi lah, atau dalam soal isu-isu yang lain. Ketika kita memutuskan A misalnya, beliau mengambil pilihan yang lain gitu. Jadi ya intinya sih bahwa soal disiplin partai itu soal yang penting, yang harus ditaati oleh seluruh kader, ditaati oleh seluruh anggota fraksi PKB di DPR maupun di DPRD
provinsi dan kabupaten kota. Ini nggak bisa. Pemirsa, perlawanan terhadap sikap partai tak hanya dilakukan para politisi saat ini, namun salah seorang pendiri Partai Keadilan telah melakukannya pasca pemecatannya sebagai anggota tahun 2009 lalu. Tak hanya menempuh jalur hukum, ia juga menulis buku mengkritisi PKS. Telah hadir Yusuf Supendi di studio Mata Najwa. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Kalau yang lain melawan arus, tapi kalau Anda tampaknya sudah lebih dari itu karena sudah perang terbuka. Jadi pasca dipecat 2009, Anda mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan petinggi partai ke KPK, melaporkan ke KPU, banyak hal Anda tempuh. Sesungguhnya niatan Anda apa, Pak Yusuf? Jadi begini, saya merupakan salah satu pendiri Partai Keadilan. Partai Keadilan ini di antara tujuannya adalah mewujudkan keadilan. Namun telah terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan ini merupakan sumber dari segala kehancuran. Oleh karena itu saya tidak bisa berdiam diri. Persisnya, spesifiknya, bentuk keadilan yang Anda harapkan dari partai yang dulu Anda dirikan ini apa? Karena banyak terjadi ketidakadilan di dalam partai itu sendiri. Sebagai contoh, seorang kader, dia mengkritisi salah seorang pimpinan, kemudian dia dipecat. Tetapi kan ada kader, dia telah merusak citra partai, diantaranya nonton film porno di paripurna, kan tidak dipecat. Ini wujud ketidakadilan. Dan sangat banyak hal-hal yang semacam itu. Dan ini kerap kali Anda utarakan di forum internal sebelum akhirnya Anda memutuskan untuk go public, begitu? 6 tahun. Saya bersabar 6 tahun. Bahkan kalau dihitung-hitung, saya punya buku putih, itu kurang lebih ada 1.500 halaman. Yang isinya? Itu belum diterbitkan. Apa itu isinya? Bentuk-bentuk ketidakadilan versi Anda? Kritis, mengkritisi tentang ketidakadilan itu. Oke, apa yang Anda mau Pak Yusuf? Dengan berbagai gerakan ini, upaya mengkritisi, mengajukan gugatan dan sebagainya, tujuan akhirnya untuk Anda itu apa? Saya tujuan akhirnya adalah dalam rangka melaksanakan ajaran Rasulullah SAW, yang mana kezaliman dan keadilan itu adalah sumber kepada kehancuran. Kemudian kalau itu terbukti, berarti keyakinan saya akan lebih akurat, lebih kuat kepada Al-Quran dan juga hadis. Secara keuntungan pribadi tidak ada. Oke, ketika Anda kemudian memutuskan untuk menggugat ketidakadilan yang Anda sebutkan, dari kacamata partai yang memecat Anda, itu ceritanya berbeda. Disebutkan bahwa Anda melakukan beberapa pelanggaran organisasi, bahkan tuduhannya tidak main-main, tuduhan menggelapkan uang, kemudian tidak membayar infak dan sebagainya. Bahkan saya ingin kutip salah satu yang tadi Anda sebut, Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro, mengatakan apa yang Anda lakukan itu karena sakit hati dan didasari oleh dendam. Kalau berbicara tidak membayar infak, siapa bilang? Saya bayar infak, namun belum lunas. Beda dong antara tidak membayar dengan belum selesai. Kemudian kalau menggelapkan uang yang mana? Oleh karena itu, pada Maret 2012 kemarin, saya menantang mereka. Ayo, saya bilang, mubahalah, sumpah mati. Mana buktikan saya menggelapkan uang dan seterusnya. Kan mereka tidak ada yang jantan, tidak ada yang berani. Dan perlu juga dicatat, sampai saat ini saya tidak pernah menyerang lembaga. Tetapi yang saya serang adalah individu. Individu. Oleh karena itu, dalam satu segi, saya juga masih punya harapan. Siapa tahu lembaga yang saya dirikan itu ada perbaikan. Pak Yusuf Supendi sudah punya sikap politik, sudah punya pilihan tersendiri oleh partai, diberikan SK terkait dengan posisi beliau itu, dan ya sudah, beliau sudah membuat pilihannya dan beliau sudah pindah kepada partai yang lain, ya sudah, itu tentu adalah hak politik dia, dan partai sudah selesai dan tidak ada lagi hubungannya dengan PKS.
Jadi kalau ada kader yang semacam beliau, ya sudah, kami tidak pernah dalam posisi untuk memaksa orang untuk kemudian masuk ke PKS, tidak memberi ruang bagi partai untuk membuat pilihan-pilihan. Anggota partai untuk kalau anggota partai membuat pilihan, ya tentu ada risikonya. Yang lain nggak ada dikritisi. Kok giliran Ruhut semua kebakaran jenggot. Untung tak berjenggot, akhirnya tidak terbakar. Kerap menjadi sensasi, politikus yang satu ini memang kontroversial. Celotehannya belak-belakan dan sering membuat panas kuping orang. Meski dulu mencela, namun ia justru memilih berseberangan dengan sikap partainya, Partai Demokrat, dan memberikan dukungannya kepada Jokowi. Telah hadir di studio Mata Najwa malam ini, Ruhut Sitompul. Selamat malam, Bang Ruhut. Malam, Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Bang Ruhut, kita bicara soal orang-orang yang melawan arus. Kalau diperhatikan dari perjalanan karir politik Anda, kerap kali Anda berani untuk berseberangan dengan sikap partai. Itu untuk mencari perhatian supaya beda Ruhut Sitompul atau apa niatannya? Oh, sebenarnya mohon maaf tidak. Saya orang yang sangat loyal dengan partai. Tetapi di dalam kehidupan saya selalu berjalan di jalan Tuhan. Dan saya punya kata hati. Kata hati itulah yang membuat kadang-kadang saya berseberangan dengan kawan-kawan di partai. Baik itu waktu saya di Partai Golkar, dan sekarang saya di Partai Demokrat. Ketika mengambil sikap yang berbeda dengan partai, paling tidak dengan kekuasaan di partai, ketika misalnya Anda berbeda dengan Anas Urbaningrum, kemudian juga Anda sempat akhirnya dipecat dari kepengurusan, jadi ada beberapa manuver yang Anda lakukan yang memang membuat panas kuping petinggi Partai Demokrat. Itu selalu Anda sadari manuver-manuver itu? Oh, saya sadari itu. Itulah, hidup ini kan resiko. Kita harus berani mengambil resiko. Tetapi kan saya selalu bawa dalam doa, Tuhan jangan permalukan saya. Tidak salah kan? Kalau 2 tahun yang lalu mengenai Anas, omongan saya legowo mundur sementara. Dan jemput bola partai. Semua tidak berseberangan dengan saya. Mungkin kami tetap partai nomor 1. Paling miss partai nomor 2. Tapi udah kepalang hancur. Dan setelah apa yang saya katakan benar, saya langsung diangkat Pak SBY menjadi juru bicara Partai Demokrat. Anda sekarang resmi posisinya itu? Saya juru bicara Partai Demokrat. Ada SK-nya, Bang? Ada SK-nya. Ditandatangani oleh Pak SBY? Ditandatangani Ketua Harian dan Mas Ibas, Sekjen. Tapi ketika misalnya Syarif Hasan dan Ibas mengarahkan kader Demokrat untuk memilih pasangan nomor 1, itu juga tentunya atas sepengetahuan Susilo Bambang Yudhoyono? Oh, yang ngomong Pak Syarif Hasan, Ketua Pelaksana Harian, kan? Dan Sekjen? Dan Sekjen. Tapi undang-undang partai politik, kebijaksanaan partai yang didengar hanya satu, Ketua Umum. Pak SBY belum ngomong kok, Pak SBY netral kok. Jadi saya hormati itu. Dan Anda tidak merasa titah Ketua Harian dan titah Sekjen itu merupakan sambungan perpanjangan dari titah Ketua Umum? Jadi ini mengenai Sekjen. Saya, itu yang saya katakan, kalau Mas Ibas ini buah apel jatuhnya nggak jauh dari batangnya. Orang tidak ada yang tahu kan. Waktu rame oleh ketua fraksi, oleh Mak Sukopo, macam-macam saya dihujat habis. Utusan Mas Ibas datang. Bang, salam dari Mas Ibas, keputusan abang sangat dihormati Sekjen. Lakukan, dan bang, nggak usah tanggapi mereka. Karena itu aku diam aja. Jadi Mas Ibas setuju. Nggak ada masalah, no problem. Jadi buat Ruhut, membangkang itu tidak sepenuhnya membangkang karena yang penting masih tetap direstui oleh SBY atau oleh anaknya? Iya, selama kita on the track. On the track. Dan nyatanya. Jadi bukan melawan arus sesungguhnya ya? Karena tetap ada jaring-jaring pengaman yang bisa menyelamatkan kalau ada apa-apa. Ya itulah kelebihan kalau kita orang hukum. Kita tahu kita berseberangan, tapi jangan sekali-sekali melanggar rambu hukum. Tegas saya katakan, ya. Mungkin pengalaman sahabat-sahabat saya kan pernah di Golkar. Di Golkar beda. Partai memang sudah mengatakan demikian. Begitu juga partai lain. Kalau kami netral. Tapi jangan golput. Apa yang aku langgar? Kita ada kumpulan pernyataan Ruhut Sitompul yang sempat membuat panas kuping banyak orang dan kemudian perubahannya setelah itu. Kita lihat sama-sama.
Bang Ruhut, politisi berubah sikap itu biasa, sudah banyak sekali. Tapi kalau Anda tuh drastis sekali ya, dari mulai menghina sampai bertaruh tidak mungkin Jokowi menjadi capres, sampai angkat tangan salam 2 jari dan mendukung Jokowi. Terlalu ekstrim Ruhut Sitompul itu. Oh, memang saya orang ekstrim, semua orang tahu. Kenapa bisa sedemikian drastis berubahnya? Dari menghina hingga kemudian mencintai? Ya, karena tema. Apa temanya? Indonesia hebat. Kurang hebat 10 tahun SBY memimpin. SBY 10 tahun. Yang satu Indonesia bangkit. Saya ketemu dengan Ngabalin, saya ketemu dengan Fadli John. Semua pidatonya mau membangkitkan. Emangnya SBY nggak pernah ngurus Papua? SBY nggak pernah mengurus ekonomi. Jadi Anda sebetulnya cinta SBY apa cinta Jokowi? Iya, saya jujur. Saya cinta dengan Bung Karno. Saya cinta dengan Pak Harto. Saya cinta siapapun pemimpin kalau dia legal sebagai pemimpin. Saya cinta. Jadi Anda tidak pernah ada perasaan bersalah atau malu hati setelah menghina dan sekarang kemudian mendukung? Tidak pernah ada rasa itu? Natswa, kalau kita menyatakan kebenaran kok mesti malu? Jokowi juga hati kecilnya, betul juga apa yang dikatakan Ruhut. Buktinya dia menerima saya sebagai tim. Salah satu yang Anda katakan tidak punya kemampuan bahkan untuk hanya cukup untuk menjadi tukang mebel. Jokowi, kalau hanya dia nggak punya kemampuan, tapi Jokowi bersama timnya. Ingat loh, bersama timnya. Jadi karena timnya inilah saya lihat relawan. Waduh, para LSM yang mantapnya. Ya, begitu juga orang-orang bersih, orang-orang yang tidak ada kaitan dengan korupsi. Itu kan tim dan lain sebagainya. Tinggal kita jaga dia, itu aja. Dan untuk menjaga, serahkan sama Poltak. Aku akan pasang badan untuk itu. Akan pasang badan? Iya. Hebat sekali Anda langsung pasang badan, berubah. Sama siapapun. Saya pasang badan di era Pak Harto sampai beliau meninggal. Saya pasang badan. Sayang aja waktu Bung Karno saya masih kecil. Tapi nyatanya saya jadi lawyer Ratna Sari Dewi. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Pak Habibie. Saya pasang badan bela jaksa agungnya Pak Andi Galip. Ya, begitu juga Gus Dur. Nggak usah pasang badan, dia sahabat saya, sama-sama juru bicara negara satu Kepres di era Pak Harto. Ibu Megawati, saya sahabat Taufik Kemas almarhum. Jadi saya siapapun pemimpin legal, percayalah Natswa, aku akan pasang badan demi merah putih. Anda akan selalu pasang badan pada orang yang punya kekuasaan? Tidak. Aku pasang badan, dia udah punya kekuasaan. Dia belum presiden, Natswa. Ingat itu, Natswa. Dia belum presiden. Bahkan pollingnya tinggal 0,6%. Tapi Anda sudah bisa mencium bahwa ada kemungkinan dia akan berkuasa dan cepat-cepatlah Ruhut Sitompul tidak, mendekat. itu karena kekuasaan Tuhan. Itu kata hati aku. Disitulah aku kerja. Natswa, 2 minggu lebih saya bisa dapat 12 provinsi. Anda keliling? Saya keliling. Oke. Dan saya terima kasih Tuhan di tempat-tempat yang saya keliling. Sumut itu gubernurnya PKS. Di mananya gubernur PKS menang loh PKS. Sumut kami yang menang. Kita dengarkan beberapa komentar teman-teman Anda di Partai Demokrat soal Ruhut Sitompul. Boleh, silakan. Pak Ruhut punya harapan untuk Demokrat masuk. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, Pak Ruhut, sikap Bapak itu kita hargai sebagai sikap politik Bapak, Pak Ruhut sendiri, tetapi bukan mewakili sikap resmi partai. Rapimnas yang lalu itu tidak ada satu suara pun yang mengatakan untuk berpihak ataupun memilih Pak Jokowi, ya. Dan kalau kemudian setelah itu perkembangannya ada beberapa rekan, ya, yang memilih ke sana, saya udah nggak tahu lagi perkembangannya. Salah dari pernyataan para pengurus Partai Demokrat yang lagi-lagi hanya menegaskan sikap partainya yang memang kenyataannya berbeda dengan sikap Anda? Saya udah bilang tegas, sikap partai itu saya hanya nunggu apa yang dikatakan Pak SBY sebagai ketua umum. Saya orang yang ngerti hukum. Yang lain nggak ada dikritisi. Kok giliran Ruhut semua kebakaran jenggot. Untung tak berjenggot, akhirnya tidak terbakar. Tidak pernah ada rapat. Itu jelas sekali, memang tidak pernah ada rapat, jadi saya tidak pernah ikut rapat. Sejak partai ini berdiri, saya kira rapat itu bisa dihitung dengan jari. Politikus
muda yang berani menunjukkan sikap berbeda. Berlawanan dengan Gerindra yang mengusung Ketua Dewan Pembinanya sebagai calon presiden, Haris Indra justru mendukung Jokowi. Telah bergabung bersama kami Haris Indra, politikus Partai Gerindra, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Luar Negeri dan Pertahanan Gerindra. Selamat malam, Mas Haris. Selamat malam, Mak. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Sempat ramai ketika masa kampanye pemberitaan soal Anda yang berbeda, bertolak belakang dengan sikap partai. Saya mau klarifikasi dulu, Anda sampai saat ini masih memegang kartu tanda anggota Gerindra tidak? Masih. Jadi masih anggota partai? Masih. Setelah- 001. 001. 001. Dan apa konsekuensi yang Anda terima pasca rame-ramenya kampanye kemarin ketika Anda terang-terangan muncul di banyak media mengatakan saya justru mendukung lawan bos saya? Belum ada. Belum ada konsekuensi apapun? Belum ada. Setidaknya sampai hari ini saya belum menerima surat apapun dari DPP, baik itu pemberhentian, pemecatan, peringatan, teguran, itu belum ada. Secara informal, apakah tapi kemudian itu diberikan? Tidak ada juga, baik secara resmi, lisan, tulisan tidak ada juga. Jadi tidak pernah ada kontak komunikasi dari partai apapun yang mengomentari manuver politik Anda? Secara resmi tidak ada, orang per orang mungkin ada, tapi itu pun bukan marah atau kecewa, justru mendukung banyaknya. Tapi kalau dari struktur partai, dari ketua, dari kalangan elit partainya? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Anda tidak bertanya-tanya kenapa manuver yang membuat heboh banyak orang itu kemudian seolah-olah tampaknya tidak ada reaksi apapun dari partai Anda? Tidakkah justru itu membuat